Selamat siang Pak Aris, atas waktunya. Saya di sini dapat tugas untuk mewawancarai 2 atau 3 pimpinan yang ada di sekitar tempat saya bertugas. Perkenalkan, saya Heri Setiawan, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora. Di sini nanti saya akan wawancara kalian jenengan yang intinya tentang pengambilan keputusan yang Bapak sudah laksanakan selama ini menjadi kepala sekolah. Itu Pak Aris ya. Ya, siap. Sebelumnya saya akan bertanya, mungkin Bapak menjadi kepala sekolah sudah berapa lama Pak Aris? Saya menjadi kepala sekolah itu baru Pak Eri, sekitar bulan Februari kemarin. Jadi sekitar berapa bulan ya? Sekitar 7 bulan atau 10 bulan ini. Baik Pak Aris, mungkin selama ini pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah mungkin sudah banyak ya menghadapi suatu dilema etika atau kasus-kasus tentang siswa mungkin, atau memang perselisihan antara siswa kemudian guru. Itu bagaimana Bapak Aris untuk menyelesaikannya? Saya selama menjadi kepala sekolah ini mengalami beberapa dilema etika, baik itu terkait dengan siswa, pengambilan keputusan terkait siswa, atau pengambilan keputusan terkait guru, bahkan dengan keputusan-keputusan yang lain, entah itu terkait dengan kebijakan-kebijakan atau lain sebagainya. Mengalami semua. Sering Bapak ya? Atau mungkin beberapa kali, tidak sering, tapi beberapa kali. Baik, memang seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Selama ini saya mengidentifikasi dilema etika itu dengan beberapa cara. Salah satu kan saya melakukan observasi dulu. Observasi itu melakukan pengamatan dulu apa yang terjadi terhadap permasalahan itu. Kemudian saya juga melakukan pengamatan terhadap data. Data itu penting menjadi pegangan saya untuk menyelesaikan suatu masalah. Jika masalah itu saya ambil berdasarkan emosi saja, maka saya tidak bisa dikatakan seorang pemimpin yang adil, tetapi hanya berdasarkan emosi saja. Maka seperti itu, saya mengidentifikasinya melalui 2 cara itu. Satu, melalui observasi, pengamatan atau pengamatan juga, atau melalui data yang saya miliki di sekolah ini. Baik, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, ya Bapak ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu saya mengalami semua itu, baik itu pengambilan keputusan di 2 sisi itu, kebenaran dengan kebenaran. Tapi sekali lagi saya melakukan berbagai tahapan, tidak sekedar asal mengambil keputusan. Saya tetap melakukan berbagai tahap, saya mengambil data yang ada. Seperti itu yang saya lakukan. Mungkin ini Bapak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti ya apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, mungkin ya tadi ya kembali ke dengan cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan observasi dulu sesuai dan data yang Bapak miliki. Iya, data yang kami miliki di sekolah itu. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang mungkin Bapak anggap efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu bagaimana Bapak? Beberapa keputusan memang saya akui ya, beberapa keputusan memang efektif, tetapi tidak semua keputusan yang ambil semuanya itu tidak. Itu harus saya akui. Berbeda-beda ya, Bapak ya dalam penyelesaian. Tergantung permasalahannya, dan ketika keputusan itu tidak efektif maka akan ada tindak lanjut berikutnya tentu. Tapi ketika keputusan itu efektif ya kita jalankan bersama-sama. Seperti itu. Baik, Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi? Oh ya. Yang menjadi tantangan Bapak ya dalam yang menjadi tantangan saya itu ketika dilema etika itu berkaitan dengan guru, yang berkaitan dengan teman-teman guru. Tetapi sekali lagi bukan sekedar mengguru ya, tetapi ini dalam pengambilan keputusan itu ada sisi manusiawi. Kita sebagai seorang pemimpin, kalau menerapkan segala sesuatu itu hanya berdasarkan aturan secara baku, maka terkadang pengambilan keputusan itu dianggap tidak adil bagi teman guru.
Maka sekali lagi yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita mengelola emosi kita sebagai seorang pimpinan agar teman-teman guru itu juga merasa adil, merasa saya manusiakan, karena bagaimanapun juga teman guru juga berhak untuk mendapatkan pengambilan keputusan berdasarkan sesuatu yang benar-benar mereka harapkan. Baik Pak, tentunya memang menjadi seorang pemimpin ya memang mendapat tugas yang berat ya Pak ya. Betul sekali. Apalagi dalam pengambilan keputusan ini terjadi mungkin kita mengambil keputusan yang salah itu akan berdampak sangat negatif bagi berjalannya sekolahan atau memang guru-guru yang ada di sekolahan. Iya. Baik Pak, mungkin Bapak ini pernah menghadapi suatu masalah yang besar ya Bapak, tentunya yang perlu diselesaikan hari ini juga. Nah ini pertanyaan Bapak, apakah Bapak mempunyai suatu jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah, atau memang jika Bapak melihat suatu masalah tersebut Bapak langsung menyelesaikannya hari itu juga? Saya akan memilah sebuah masalah dulu Pak Eri. Ketika keputusan itu bisa diambil dalam secara cepat atau sesingkat-singkatnya, walaupun itu terjadi dilema, tapi ada skala prioritas tentu dalam pengambilan keputusan itu, dan itu bisa diselesaikan dalam 1 hari. Ya saya selesaikan 1 hari, tidak melalui tata waktu atau penjadwalan itu tidak boleh. Tetapi kalau memang di permasalahan itu membutuhkan beberapa tahapan yang mesti saya lakukan, tentu saya harus melakukan penjadwalan. Tidak serta-merta saya mengambil keputusan itu. Tetap saya akan mengajak atau menerima masukan dari berbagai pihak. Itu akan saya lakukan. Tergantung permasalahannya ya Bapak. Mungkin permasalahannya. Baik Bapak, mungkin ada permasalahan yang kompleks juga yang harus diselesaikan. Kemudian biasanya Bapak permasalahan-permasalahan itu menyangkut masyarakat ya Pak ya. Mungkin pernah ada suatu dilema tentang orang wali murid. Nah itu memang perlu benar-benar mengambil keputusan yang sangat tepat dan ada jadwal tertentu ya Pak ya untuk mengatur. Betul sekali. Baik Bapak, Bapak memang sangat baik untuk dalam mengambil atau memecahkan masalah ini. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Mungkin ada seseorang inspiratif dari Bapak? Kalau seseorang inspiratif tentu banyak Mas, Pak Eri. Kita punya tokoh pemimpin yang besar, ada seorang presiden, bagaimana beliau mengambil keputusan, ada tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara, bagaimana beliau harus kita teladani. Tetapi yang menjadi basic bagi saya sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan di tingkat sekolah itu, saya selalu melibatkan teman-teman guru, saya juga melibatkan komite, bahkan jika diperlukan saya juga minta tolong bagaimana pengawas ini betul-betul kita mintai masukan terkait pengambilan keputusan tersebut. Jadi bukan sekedar siapa tokoh, tetapi tidak, saya tetap melibatkan berbagai pihak supaya dalam pengambilan keputusan ini betul-betul keputusan yang tepat, efektif, tidak sekedar keputusan yang asal buat. Baik Bapak, mungkin melibatkan semua seperti kayak komite semua. Baik Bapak, sangat baik sekali. Nah ini pertanyaan dari saya Bapak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika yang sudah pernah terjadi? Iya, saya lagi yang menarik. Yang paling menarik itu dalam pengambilan keputusan tentu kita tidak bisa mengambil keputusan atas kehendak kita sendiri. Itu menjadi penting sekali. Bahwa di dalam pengambilan keputusan tentu kita butuh masukan. Kita jangan jadi pemimpin yang anti kritik, anti masukan. Kita tetap butuh masukan, tetap butuh saran dari teman guru, dari masyarakat, dari ketua komite pun kita libatkan. Sehingga sekali lagi keputusan itu tidak sekedar asal keputusan, betul-betul keputusan yang bisa digunakan untuk kebaikan sekolah kita. Baik. Seperti itu Pak Edi. Baik Bapak, ini tadi sudah pertanyaan saya terakhir. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ilmu yang Bapak berikan menjadi suatu inspiratif bagi saya kelak. Semoga saya seperti Bapak besok menjadi pemimpin. Pagi Bumi, saya Heri Setiawan, calon guru penggerak Kata 5 Kabupaten Blora, mendapat tugas untuk mewawancari pemimpin-pemimpin yang ada di tempat tugas saya.
Kebetulan Bumi ini adalah kepala sekolah saya di SDN Dianti. Ini Bu, ini hari ini saya mendapat tugas wawancara jenengan dengan tema pengambil keputusan. Jadi nanti pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan selama ini bisa berbagi share sama saya Bu ya, untuk bisa menjadi ilmu tambahan bagi saya. Ini Bumi, sebelum saya mengaturkan pertanyaan, Ibu Umi menjadi kepala sekolah itu sudah berapa lama? Sekitar 4 tahun. 4 tahun Bu ya. 4 tahun lebih. Tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus diputuskan gitu Bu ya. Bumi, ini pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Dalam hal ini ketika Ibu menghadapi suatu masalah, mungkin dengan siswa, dengan guru atau siswa dengan wali murid itu bagaimana Bu dalam menyelesaikan masalahnya? Mungkin pengalaman Ibu Umi. Kalau kita menghadapi suatu masalah itu memang kita tidak bisa langsung memutuskannya Mas Edi ya. Harus kita telaah masalahnya, harus kita teliti dulu penyebabnya apa. Kalau misalnya itu masalahnya dari siswa, kita lihat dulu anak ini kok ini sering misalnya seperti ini, karena saya alami anak ini nilainya kok turun terus ya, di dalam kelas dia juga sering nurun. Nah ini tidak langsung bisa kita putuskan, itu tidak bisa, harus kita telaah dulu apa penyebabnya anak ini kok nurun sehingga menyebabkan nilainya menjadi turun. Mungkin dari faktor di sekolah atau bisa juga dari faktor keluarga. Begitu Bu ya. Iya. Memang permasalahan-permasalahan di sekolah mungkin ya sangat banyak. Iya. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan dia sama-sama penting. Mungkin Ibu ada suatu akan menyelesaikan masalah di mana masalah itu sama-sama benar. Nah, dari masalah-masalah itu apa yang Ibu strategi apa yang Ibu pilih untuk mengambil keputusan yang mana yang lebih penting dulu didahulukan? Bagaimana Ibu? Kalau berhubungan dengan masalah ini tadi, sebelum kita mengambil langkah atau keputusan itu kita harus mengenali dulu masalah. Dulu ya Bu ya, dari masalahnya dulu. Ya, masalah yang kita hadapi apa. Terus yang masalah setelah kita kenali masalahnya, masalah ini menyangkut siapa? Misalnya menyangkut guru dengan guru atau guru dengan wali murid, apa wali murid atau guru dengan siswa, harus kita kenali dulu. Setelah itu baru kita kumpulkan bukti-buktinya. Bukti-bukti yang terkait dengan masalah itu, baru setelah itu kita lakukan uji coba pengambilan keputusan. Setelah benar-benar bukti yang kita kumpulkan itu sudah cukup, baru kita ambil keputusan. Nah Ibu, berarti seperti itu Bu ya. Iya. Nah ini Bu, pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan Bu? Jadi ketika ada masalah, hal-hal yang pertama efektif untuk mengambil keputusan itu menurut Ibu bagaimana? Kalau Yang paling kita mudah, Bu. supaya mengambil keputusannya itu bisa efektif, yaitu tadi kita harus bisa mengidentifikasi. Oh iya. Ya, identifikasi masalah. Masalahnya dulu Ya, ya, kalau baik. sudah diidentifikasi, pasti nanti pengambilan keputusannya akan lebih baik dibandingkan dengan kita kalau begitu ada masalah langsung kita kita selesaikan di tempat. Identifikasi dulu. Baik, Bu, berarti intinya kalau ada masalah itu Ya, kita identifikasi dulu. kasus masalah ini apa, Ya, kita supaya dulu. tidak merugikan Betul Bu ya. orang lain. Karena kita sadar sebagai pemimpin, jika salah saja mengambil keputusan mungkin Ya. dapat merugikan salah satu pihak Bu ya. Iya. Setelah yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu ya? Menurut Ibu bagaimana? Ketika menyelesaikan masalah, tantangan Ibu dalam hal Ibu itu bagaimana? Tantangannya untuk sebagai pemimpin itu bagaimana? Kalau tadi berdasarkan contoh, misalnya masalahnya itu
dilema ya sama-sama benar misalnya, ya kita sulit akan memilih salah satu, itu tantangannya. Kalau misalnya kita pilih si A, nanti yang si B merasa apa, kok masalah saya pendapat saya benar ini, tapi kenapa kok yang dipilih si A? Nah itu yang sangat sulit, dilema. Sehingga kita harus betul-betul bisa mengesampingkan perasaan ya. Tetap harus adil Bu ya, untuk menentukan masalah, walaupun sama-sama benar, tetap kita harus menimbang mana yang lebih diutamakan. Baik Ibu. Ibu ini, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ini contoh Bu ya, ketika ada masalah-masalah besar, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin Ibu menjadwalkan hari apa untuk menyelesaikannya? Kalau menurut saya Mas, itu perlu dijadwalkan. Dijadwal ya Bu ya? Tidak perlu tergesa-gesa, walaupun itu masalahnya berat dan masalah besar. Kalau masalah besar langsung kita selesaikan tanpa memikir tadi mengetahui permasalahannya lebih jelas, akan lebih runyam lagi. Harus terjadwalkan. Jadwal Bu ya. Jadi mungkin kita tahu bahwa setelah kita mengidentifikasi suatu permasalahan, kok ini perlu waktu, maka dengan pemikiran dingin Bu ya, biar kita tepat untuk memutuskan suatu masalah. Seperti tadi Mas, kita menghadapi siswa yang nilainya selalu turun gitu ya. Nah itu kan perlu, tidak langsung hari itu kita bisa menyelesaikan, tidak bisa. Kita perlu mengunjungi ke rumah anak, ke orang tua, tanya cek dengan orang tua mengapa anaknya nilainya bisa turun, apakah situasi di rumah itu misalnya orang tuanya berbom atau bagaimana. Itu kan perlu waktu dan perlu tidak bisa langsung diselesaikan sekaligus. Ibu, ini selanjutnya Ibu kan sebagai seorang pimpin ya, atau kepala sekolah di SDN Giyanti, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan, Ibu ada seseorangkah untuk inspirasi atau memang ada faktor-faktor seperti teman sejawat atau bagaimana Bu? Kalau dalam mengambil keputusan selama ini yang mempermudah itu teman sejawatnya. Teman sejawat. Iya, bisa diajak kerjasama. Kerjasama kolaborasi ya. Baik. Bu, ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik sebagai pemimpin selama ini dalam pengambil keputusan? Hal-hal yang hal yang penting Bu ya, yang telah disampaikan itu apa Bu? Kita ambil kesimpulan aja Bu. Selama Ibu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Ya, jadi dalam pengambilan keputusan itu yang dapat saya simpulkan ya, pertama kita tidak boleh gerusa-gerusu di dalam mengambil keputusan. Ya, harus betul-betul dianalisis, diidentifikasi betul-betul. Terus yang berikutnya kita mengambil keputusan dengan terjadinya masalah-masalah yang sering dihadapi, sehingga kita harus bisa mengambil keputusan itu secara bijaksana. Iya. Baik Bu. Bu, terima kasih atas ilmunya, inspirasinya. Semoga ilmu yang Ibu utarakan ke saya dapat saya serap dan kemudian bermanfaat bagi sekolah dan kita semua. Ya, Mas Heri juga sukses dalam melaksanakan. Terima kasih Bu. Ini JPP supaya bisa menjadi guru penggerak yang betul dan bisa menjelaskan ke teman-teman yang. Sehat selalu Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Pak Sigit atas waktunya. Saya di sini sebagai calon guru penggerak untuk mendapat tugas untuk mewawancarai pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar tempat saya bertugas. Kali ini Bapak Sigit saya pilih untuk saya wawancarai, yang intinya kita nanti membahas tentang pengambilan keputusan Bapak ya. Kita ngobrol santai saja sambil nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bapak Sigit untuk menggali, yang intinya menggali
pengalaman Bapak Sigit yang sangat senior Bapak ya, sangat senior sekali menjadi kepala sekolah, dan tentunya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat biar saya juga dapat mempelajari dan menyerapnya. Begitu Pak Sigit ya. Pak Sigit sebelumnya Pak Sigit mungkin menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun ya Pak? Alhamdulillah, terima kasih Mas Eri sebagai guru penggerak yang mana pada kesempatan ini memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengutarakan khususnya mengenai pengalaman di bidang kepala sekolah untuk menangani berbagai macam kasus yang ada, mungkin dari siswa maupun dari tenaga kependidikan. Begini Mas Heri, selamat atas kinerja Mas Heri untuk bisa masuk ke guru penggerak. Tidak semua guru bisa masuk ke jenjang itu. Mudah-mudahan sukses Mas Heri. Bapak, terima kasih. Yang pertama, kita atau saya sebagai kepala sekolah kurang lebih baru 6 tahun, karena menjadi kepala sekolah itu bukan keinginan awal, sehingga termotivasi dengan berbagai macam hal yang ada di lapangan, sehingga Pak Sigit mempunyai inisiatif ingin memajukan sekolah. Kapan kalau tidak mau menjadi kepala sekolah? Ternyata setelah menjadi kepala sekolah itu di 3 tempat yang berbeda, kasusnya juga berbeda. Yang pertama di SDN 2 Sambong. SDN Sambong muridnya terlalu sedikit. Dari kepala kelas saya Pengalaman di 3 sekolah yang berbeda, kasusnya berbeda-beda, baik dari tenaga kependidikannya, siswanya itu beda-beda semua. Yang saya tangani di SDN 2 Sambong, yang pertama saya kaget, jumlah siswanya cuma sedikit, hanya 41 siswa. Itu tahun 2016. Dari jumlah itu ada anak yang sangat luar biasa. Jadi mestinya siswa kelas 2 yang ada di situ itu satu anak yang bernama Arif itu masuknya di SLB karena mempunyai kebutuhan khusus. Karena tempatnya cukup jauh dan orang tuanya tidak mampu, orang tuanya kita dekati, kita ajak bicara baik-baik. Akhirnya si anak itu mau sekolah di Jepang pada waktu itu. SLB Pak ya? SLB. Ternyata setelah di sana anak itu tidak mau di sekolah, tidak mau sekolah di Jepang karena tidak sesuai dengan pola pikirnya anak. Walaupun dia mempunyai kebutuhan khusus, gak kerasan, mogok, gak mau, nangis. Orang tuanya datang, silakan kembali ke sekolah SDN 2 Sambong, kan kita terima. Lucunya karena usianya itu sudah 12 tahun, maka dia baru kelas 2, sehingga senang menggoda teman-temannya. Akhirnya ditempatkan, saya mediasi, gurunya saya aturi untuk ke kantor, saya ajak komunikasi, anak tersebut disisihkan. Maksudnya disisihkan agak jauh dengan temannya dan diawasi terus supaya tidak mengganggu teman yang lain. Itu yang pertama, dan anak itu sangat manut sama gurunya. Gurunya kemana dia mengikuti sehingga mudah untuk ditangani. Itu yang pertama. Kemudian gurunya juga demikian. Merasa muridnya sedikit, gurunya jumlahnya 5 pada waktu itu. Yang pegawai negeri itu 3, yang 2 sukuan. Nah, yang sukuan yang 1 selalu mendapat fasilitas karena IT-nya
pinter, tugas apa saja dikasihkan kepada yang IT-nya pinter itu teratasi, sedangkan yang satu tidak bisa IT. Dari segi ekonomi otomatis dari sekolah itu kan juga memperhatikan guru yang selalu membantu administrasi sekolah, sehingga ada istilahnya uang lembur diaturi. Sedangkan yang tidak pernah ikut berkecimpung di sekolah tugas tidak mendapatkan fasilitas tersebut, Mas Heri. Sehingga ada kecemburuan sosial, istilahnya itu dari semuanya itu dia memprovokasi kepada guru senior, bilang kok begini, intinya membuat sedikit gesekan-gesekan. Nah, dari teman-teman memberi masukan bahwa ini dan ini ada gap. Langkah saya pada waktu itu secara umum di rapat sekolah, saya memberi paparan dari informasi dinas masuk ke lain-lain. Saya masuk itu sedikit demi sedikit untuk menata supaya tidak terjadi gap antara guru si A dengan guru si B. Langkah saya seperti itu. Alhamdulillah di dalam forum itu dari contoh-contoh yang sudah saya paparkan sehingga dia menerima. Nah, maklum karena di pimpinan yang kemarin tidak pernah memberi solusi seperti itu, sehingga berkelanjutan saya masuk ke situ seperti itu, dan alhamdulillah guru senior di situ saya suruh bimbing sejawat dan masuk. Itulah langkah yang kami tempuh pada waktu pengalaman di SDN 21. Setelah 2 tahun disambung, geser ke SDN 2 Kemengeng, yang mana namanya kepala sekolah dari luar, dari jauh dari jangkauan, itu kadang tamunya agak terlambat. Kasusnya bukan kepada anak, tapi ini kepada guru yang masih wiata bakti, megang kelas 2 pada waktu itu. Begitu saya masuk ke sana, orang tua wali murid datang mohon untuk anaknya tidak diajar guru si A tersebut. Ini bingung, akhirnya saya bingung, merenung. Terus saya kumpulkan wali murid itu, saya tanya satu persatu untuk mengutarakan pendapatnya. Oh, begitu ceritanya. Kalau jenengan percaya kepada saya selaku yang mengabdi dituakan di sini, maka jenengan ya nggak usah protes keras seperti itu. Nah, menurut saya tak totone, saya tidak hanya sebagai kepala sekolah di sini, tapi juga bisa mengajar untuk kelas yang kurang bisa dipercaya oleh wali murid. Nek jenengan percaya tak totone, jangan seperti itu. Karena kalau tanggone kok seperti itu sama saja dengan begini guru tersebut. Padahal itu tanggone jenengan gak penak kalau keluarganya malah terjadi suudon saling mengadu. Ya, nek jenengan percaya tak totone saya begitu Mas Heri. Akhirnya wali murid menerima. Nah, saya ngalai datang pagi, misi kelas 2. Setelah gurunya datang, masuk, saya ikut nunggui supaya si A tersebut, guru si A tersebut betul-betul memperhatikan pada siswa. Masalahnya guru si A ini kalau ngajar tidak pernah memperhatikan siswa. Jadi siswa dolanan sak karepe. Jadi orang tua nggak mau kalau anaknya itu diajar si A tersebut. Alhamdulillah selama 1 minggu ada rasa sungkan, guru tersebut juga selalu memperhatikan, teknik mengajarnya juga sudah betul, sehingga orang tua tidak ada protes. Sampai berjalan 2 tahun, akhirnya Pak Sidit geser ke SDN Giyanti, di mana Mas Heri
kerja di sana. Siapa Sigit? Nah, maksudnya, begitu. Sudah. Baik Pak Sigit, tentunya pengalaman yang sangat banyak sekali. Tentunya yang pertama awal menjadi kepala sekolah di SD 2 Sambong Pak Sigit ya. Dengan ada kasus seperti itu, memang kasus-kasus seperti itu tidak dapat kita hindari dan memang harus dibutuhkan keputusan yang tepat. Nah, selama ini Pak Sigit dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebenarnya itu dilema etika atau bujukan moral Pak Sigit. Nah, yang sudah Pak Sigit utarakan tadi memang sudah sesuai dengan prosedur-prosedur untuk menentukan keputusan Pak Sigit ya. Kemudian selama ini Pak Sigit bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Sigit, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Nah, di sini Pak Sigit ini adalah mungkin suatu kasus yang Pak Sigit sama-sama menganggap benar dan dasar apa Pak Sigit untuk memberikan keputusan itu bagaimana? Contohnya tadi Pak Sigit sudah menyangkut tentang permasalahan anggota ya Pak antara guru ya, itu bagaimana Pak Sigit untuk menyelesaikannya itu Pak Sigit? Pertama, penyelesaiannya dari hati ke hati, perseorangan dulu kepada guru si A, kita ajak komunikasi, kasih masukan secara kekeluargaan, kemudian kalau sudah bisa diajak menerima apa yang nanti kita musyawarahkan, baru kita ngaturi kepada yang guru si B, sama komunikasi empat mata, diajak komunikasi keluarnya apa, bagaimana alasannya seperti itu. Kalau sudah dikasih arahan, oh gitu, ketemu titik temu baru dipadukan keduanya dan akhirnya kedua-duanya bisa saling menerima. Intinya untuk bekerja itu kita ingatkan sebagai tupoksi, berdasarkan tupoksi sebagai guru itu apa. Jangan memandang tentang honor atau gaji. Kalau hanya memikirkan honor dengan gaji, tupoksinya akan terabaikan. Kasih pengertian itu dasarnya dari itu, sehingga guru itu tidak hanya mengajar, tapi bisa menerima tugas tambahan lain dari kepala sekolah. Itu Mas. Baik Pak Sigit, itu memang langkah-langkah atau prosedur Bapak untuk menyelesaikan suatu masalah selama ini Bapak ya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Madika yang sudah Bapak utarakan tadi Pak. Jadi mungkin yang dengan anggap efektif dalam penyelesaian masalah itu langkah awalnya apa Pak Sigit? Yang paling efektif aja. Yang paling efektif kita harus bisa memberi contoh. Contoh Pak ya. Memberi contoh tentang kedatangan, tentang kepulangan, tentang kinerja, sehingga budaya malu untuk tidak aktif di dalam kegiatan belajar mengajar, baik masuknya, pulangnya, sopan santunnya, etikanya, itulah yang kita terapkan kepada para guru, sehingga akhirnya mereka akan sadar dan melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian nih Pak Sigit, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Madika yang Bapak utarakan tadi? Mungkin tantangannya Bapak ya yang di sini. Tantangannya khususnya masa kini itu yang sangat agak kurang pas di hati para orang-orang tua itu tentang etika. Dari attitude-nya itu rata-rata kurang pas. Mungkin latar belakangnya juga perlu kita kaji, dari latar belakang keluarga yang bagaimana, dari keluarga yang bagaimana, sehingga etika di sekolah itu kadang masih terbawa arus dari rumah, sehingga itulah tantangan dari
kami atau saya selaku pimpinan untuk memberikan menu yang bagus secara perlahan-lahan, tidak boleh secara keras, karena nyuwun sewu untuk anak-anak muda sekarang kalau dikasih langsung to the point mereka mudah tersinggung, sehingga alon-alon masih penting. Itu sebagian dari strategi Bapak. Iya. Ya, memang setiap orang itu mempunyai cara sendiri atau dalam arti itu seni hidupnya sendiri untuk dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Baik Bapak, ini pertanyaan berikutnya. Mungkin ketika Bapak menyelesaikan masalah yang Bapak lihat dari secara langsung, apakah Bapak mempunyai suatu jadwal tersendiri atau memang kalau ada permasalahan yang harus diputuskan di situ Bapak langsung memutuskan di situ? Contohnya, mungkin Bapak pernah ada anggota atau sesama guru saling adu argumen, akhirnya si A, si B tidak mau mengalah. Apakah Bapak langsung memutuskan masalah tersebut atau memang besoknya baru Bapak selesaikan? Bagaimana Bapak untuk itu Pak? Terima kasih. Kebetulan selama menjadi kepala sekolah tidak mengalami hal yang sefrontal itu, sehingga kasusnya biasa-biasa saja, guyon-guyon yang paling kena, sehingga ada yang tersinggung itu biasa. Tapi alhamdulillah langsung kita tangani pada waktu istirahat. Istirahat harus masuk di ruang guru semua. Terus disitulah saya masuk untuk istilahnya membuka hal-hal dengan istilahnya guyon dulu, akhirnya bisa menjurus ke sana dan bisa menyelesaikan teman-teman yang terjadi gap seperti itu, dan akhirnya terjadilah suasana yang harmonis, tidak sepaneng, dan itu semuanya hanya guyon belaka. Itu Mas Heri. Baik Bapak, memang ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya tentunya. Memang strategi penyelesaian masalah yang Bapak sudah hadapi memang baik sekali. Memang besok biar saya contoh Bapak ya. Mungkin saya suatu saat menjadi pemimpin, biar saya contoh. Ini Bapak, pertanyaan selanjutnya. Dalam menyelesaikan suatu keputusan, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam pertanyaan ini, adakah sosok seorang yang Bapak menjadi panutan untuk menyelesaikan masalah ini, entah jadi keluarga, entah jadi teman kepala sekolah Bapak sendiri, bagaimana Bapak itu? Terima kasih. Jadi Mas Heri, mengambil keputusan itu memang betul dari berbagai macam pengalaman, baik pengalaman hidup di masa sekolah sampai pengalaman hidup sampai keluarga dan sampai di tempat pekerjaan. Yang pertama, saya mengambil keputusan dari orang tua sendiri. Pada waktu ada semacam gap antar keluarga. Nah, kebetulan bapaknya Pak Siti ini juga seorang guru, juga seorang kepala sekolah. Dia sangat arif dan bijaksana. Itulah sebagai tauladan saya untuk menangani kasus, dan saya bawa sampai sekarang, insya Allah sampai tua nanti. Contohnya begini, kedua anaknya itu berkelahi. Nah, antara Pak Lek, Bule, Mbah itu berbeda pendapat, saling membela, putune sing disenengi dibela, akhirnya terjadi argumen yang sangat keras. Nah, yang paling menentukan kan orang tua. Nah, bapak saya itu enak saja, dengan santun, dengan sabar. Gini Mas, nyuwun sewu bapak ibu, wong iki anak kula sing kula wentah di kula, nek salah anak-anak kula nyuwun pangapunten, mungkin kula tak totone piagak. Lah, dengan dasar itu anak-anak itu pengen apa, nek pengen mam gak dadi tukar oyo-oyoan jajan,
Ya, bebas diri, dan dia tidak marah, tidak menjewer, tidak apa, hanya suara yang halus itu saja sudah Menyelesaikan meluluhkan ya, sudah menyelesaikan masalah itu. yang pertama. Kemudian dari orang tua, karena dari pada waktu Pak Sigit bekerja sebagai guru, punya sosok yang sangat arif dan bijaksana, namanya saya ingat dan sekarang masih sugeng, Pak Daryoto, sebagai UPTD pada waktu itu, ya, Kepala UPTD Sambong. Itu sangat arif, menangani apa saja tidak pernah marah, tidak pernah marah. Dia hanya gini, guru yang ada selisih pendapat yang sudah tidak bisa ditangani oleh kepala sekolahnya ditimbali ke kantor UPTD. Masalahmu apa, kan gitu. Hanya santun gitu aja, kalem, dan dia selalu senyum. Kalau senyum, beliau mengatakan begini, nenek masalah mungkin rasa rame-rame saru, jadi guru kok tukaran, nah gitu, semari orang. Nah dia sungkan sendiri, akhirnya dia minta maaf kepada Pak UPTD, dan hal itu tidak mau mengulang lagi dan berikutnya. Dia hanya itu aja. Pengalaman itu yang saya terapkan sampai sekarang. Iya Pak, itu sebagai inspiratif ya Pak ya, Iya. sebagai pedoman kita supaya menjadi pemimpin yang baik dalam pengambilan keputusan. Nah Bapak, sekian sudah pertanyaan yang saya aturkan jenengan sudah hampir selesai. Nah ini pertanyaan terakhir Bapak ya, kesimpulan saja dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Anda sampai sekarang? Dari kepala sekolah saja ya, Iya, dari kepala sekolah. Sekolah itu mempunyai berbagai macam hal yang sangat unik, Mas Edi. Uniknya di mana kita bekerja itu mempunyai lingkungan yang berbeda, sikap yang berbeda, sehingga kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan, kita akan terjerumus juga. Sehingga begitu kita masuk di sana, kita harus bisa beradaptasi. Beradaptasi, jangan dalam hal ini tidak ngenter terus ikut-ikut seperti hal-hal yang kurang pas kita ikuti, sehingga harus betul-betul kita saling dulu untuk mengambil hal-hal yang positif. Negatifnya tidak usah diutarakan. Dan satu hal yang pokok untuk menangin masalah ini, jangan sedikit-sedikit lapor kepada atasan, cukup diselesaikan sendiri di lingkungan itu, sehingga ada kepercayaan kepada kepala sekolah. Itu Mas Iri, mudah-mudahan bermanfaat untuk Mas Iri. Baik, terima kasih Pak Sigit. Ini wawancara kali jenengan sudah selesai. Begitu banyak pengalaman ya Bapak. Ini semoga menjadi inspiratif bagi saya sendiri. Besok semoga saya juga seperti Bapak. Semoga doakan saja Bapak. Memang pengambilan keputusan ini jika salah itu maka akan menyebabkan dilema etika lagi Bapak. Dengan pengambilan keputusan yang tepat maka dapat menyelesaikan masalah dan menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Sigit atas waktunya. Semoga Pak Sigit sehat selalu, sukses. Semoga SDN 1 Biting ini selalu berprestasi terus Bapak ya. Terima kasih Pak Sigit. Selamat Mas Heri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang itu kepada Mas Heri, sukses. Ya, terima kasih Pak ya. Wes.